got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua telah berkesempatan hadir pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini, dan terima kasih juga telah berkesempatan hadir dan menepati janji pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Adakah dari Ananda yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Kepada Ananda, silakan. Baik, sebelum kita melanjutkan bimbingan kelompok pada pagi ini, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu, di mana kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang telah bersedia untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, Ibu mau bertanya, apakah Ananda semua pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Apa Ananda tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal baru atau topik baru atau isu-isu yang berkembang pada saat sekarang ini. Apa Anda tahu tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini? Tidak, Bu. Tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini yaitu agar mudah menyampaikan pendapat. Bimbingan kelompok itu seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini dengan cara duduk melingkar. Dalam bimbingan kelompok ini kita memiliki azas, yaitu azas kesukarelaan. Tidak ada dalam bimbingan kelompok ini unsur keterpaksaan. Yang kedua yaitu keterbukaan. Dalam bimbingan kelompok ini di mana kita saling terbuka dan saling memberi pendapat untuk membahas sebuah topik yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini kita menceritakan hal-hal yang benar terjadi, dan di sini asas kerahasiaan ini hanya kita yang tahu dan tidak boleh dibicarakan di luar. Selanjutnya normatika, yaitu yang harus dipatuhi dan saling menghargai. Selanjutnya kekinian, apa yang dirasakan dan topik-topik yang sedang booming saat ini, itu yang akan kita kemukakan. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Yang dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Widya Pilia. Ibu guru BK di sekolah ini menjabat selama 2 tahun. Baik, Ibu tinggal di Gunung Pangilun, dan selanjutnya perkenalan kepada Ananda. Nama saya sudah terjadi. Saya dari 11 IPA 2. Saya berasal dari Gunung. Selanjutnya kepada Ananda. Saya Nikal, berasal dari Gunung. Selanjutnya Saya Siska Andi Putri. Saya kelas 12 IPA 1 dan saya berasal dari Gunung Pangilun juga, Bu. Saya Siti Cedila Putri, berasal dari Gunung Pangilun, kelas 12 IPS 1. kepada Ananda. Saya Melisa Kira, ya saya kelas 10, Bu. Saya dari Garut. Sepertinya baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, nampaknya Anda semua kelihatan ngantuk. Ibu ada sebuah game, di mana game itu menurut Ibu akan membantu Anda untuk lebih fresh dan semangat pada kesempatan kali ini. Baik, jika Ibu suruh pegang kepala,
Ananda harus pegang, dan jika menyuruh megang kepala, Ananda harus pegang kepala ya. Ya, Bu. Baik, kita mulai. Pegang kepala, pegang telinga, pegang mata, pegang hidung. Baik, bagus. Kasih hapus. Setelah kita melakukan game tadi, kelihatannya Nanda sudah sedikit fresh. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu Ibu ada sebuah topik untuk kita bahas pada bimbingan layanan kelompok pada kesempatan kali ini, yaitu topiknya kecanduan judi online. Ibu akan menjelaskan apa itu judi online. Judi online itu seperti yang dilakukan di HP, seperti di aplikasi atau di stop atau di berbagai aplikasi lain, dan itu akan membuat orang-orang di sekitar kita akan kecanduan akan game itu. Apakah Anda tahu mengapa judi online ini bisa terjadi? Kepada Siska, silakan. Game online ini Judi. mungkin game judi online ini terjadi karena kebanyakan masyarakat kita pada saat ini itu lebih banyak menganggur, jadi dia tidak ada kegiatan, maka dia terpengaruh oleh permainan yang ada di dalam gadget tersebut. Apa ada dari yang lain? Baik, kepada Nanda. Mungkin game judi online ini bisa terjadi karena banyaknya pengangguran seperti saat sekarang ibu atau adanya krisis ekonomi. Makanya terjadinya game judi online. Baik, benar apa yang Anda katakan. Apakah ada dari Anda memiliki pengalaman atau kerabat dekat Anda yang pernah terlibat dalam judi online ini? Tidak. Saya Bu ada Kepada Siska. Saya adalah mempunyaikan kami dalam keluarga besar itu banyak saudara laki yang ada salah satu saudara laki yang ada di keluarga kami itu sudah kecanduan judi online, Bu, sehingga dia bekerja itu uangnya itu hanya terfokus untuk membiayai judi online itu, Bu, sehingga sampai saat ini dia masih terpengaruh akibat judi online tersebut. Baik, terima kasih kepada Siska. Apa yang membuat Anda atau orang sekitar kita itu ketagihan akan game online ini? Kepada kita, Mungkin karena sudah dapat rasanya, Bu, sekali main kan menang, nah itu ketagihan dari ada lagi, ada Kira. Mungkin karena faktor lingkungan pertemanan, jadi dia Ada Cindy. Saya sebenarnya Menurut Anda bagaimana cara kita mengatasi judi online tersebut? pertama itu mencari pekerjaan agar tidak kecanduan main game online atau judi online. Terus yang kedua lebih banyak mengisi waktu dengan pekerjaan yang lebih halal atau lebih baik lagi daripada bermain game judi online. Ada lagi dari teman-teman? Baik, apa yang Anda katakan itu benar. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, Ibu ada sebuah game yang namanya game tepuk. Nanti kalau Ibu suruh tepuk satu, Anda baru bertepuk. Jika Ibu suruh satu, Anda tidak boleh bertepuk. Apa Anda paham? Paham, Bu. Ya, baik, kita mulai. Tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, 4. Kita ulang sekali lagi yang terakhir. Tepuk 3, tepuk 4,
3. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah mulai fokus. Dari rangkaian topik yang kita bahas tadi, Ibu dapat menyimpulkan sedikit, yaitu tentang judi online ini. Mungkin banyak dari teman-teman, dari orang sekitarnya, atau dari adik, abang, atau saudaranya yang lain. Mungkin Anda semua pernah melihat orang bermain judi online ini, bagaimana kecanduannya, dan mungkin dari situ Anda sudah tahu juga bagaimana mengatasinya dan bagaimana untuk pencegahannya. Baik, Ibu akan bertanya, apa yang Anda pahami tentang judi online? Pada Fira? Yang saya pahami bahwa judi online itu adalah mungkin perbuatan yang sangat tercela, karena itu adalah merusak norma-norma yang ada di masyarakat, terutama bagi diri sendiri, karena itu juga perbuatan yang dalam agama itu adalah perbuatan yang haram, tidak baik. Baik, kepada Pia? Menurut saya judi online itu seperti yang sudah saudara tadi Ibu, yaitu perbuatan yang tidak diharapkan, perbuatan yang buruk. Baik, pada kita pemahaman tentang judi online? Mungkin sama dengan teman-teman yang lainnya Bu, yang dimana judi online itu suatu perilaku yang tidak baik untuk diri. Bagaimana perasaan Anda setelah kita membahas tentang judi online ini? Pada Siska? Perasaan saya sangat senang Bu, di mana topik yang kita bahas ini sangat menarik sehingga bisa menambahkan wawasan saya dan juga saya bisa berotasi supaya saya bisa bukan mengatasi tapi lebih ke mewaspadai supaya tidak terjadinya judi online. Baik, pada Fira? Saya merasa senang dan dapat banyak pengalaman tentang baik judi online atau penyebab, dampak, dan bagaimana solusinya. Baik. Baik, selanjutnya apa tindakan yang akan Anda lakukan jika itu terjadi? Pada Fira? Mungkin kalau kasus judi online itu terjadi pada orang dekat saya, tentu saya terutama akan menegurnya dulu. Dan kalau memang sudah bisa ditegur, maka saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pada Cindy? Yaitu dengan caranya sama dengan tidak tadi menegur dan memberi sedikit motivasi kepada yang memainkan judi tersebut. Baik. Pada kita? Baik Bu, mungkin jika hal tersebut terjadi kepada orang-orang terdekat saya, mungkin saya akan memberikan seperti pemahaman tentang apa sih dampak yang akan terjadi jika kita terus-terusan melakukan judi tersebut. Terima kasih kepada Ananda. Selanjutnya, apa pesan dan kesan Ananda tentang bimbingan kelompok hari ini? Kepada kita. Mungkin kesan dan kesan saya pada hari ini, kesan saya sangat senang telah dapat mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini, yang dimana sebelumnya saya tidak pernah melakukannya. Dengan hal itu saya dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru Bu. Pesan saya dengan pembahasan kita tentang judi online tadi, semoga kita sama-sama saling dapat memberi pemahaman atau masukan kepada orang-orang yang sudah terlanjur kecanduan terhadap judi tersebut. Kepada Siska, bagaimana pesan dan kesan Siska terhadap dengan kelompok pada hari ini?
kesan saya terhadap bina kelompok pada pagi hari ini itu sangat menarik karena topik yang kita bahas juga topik yang banyak terjadi pada lingkungan masyarakat pada saat ini, di mana saya lebih banyak mengetahui apa penyebab terjadinya judi online, apa saja pengaruhnya, dan juga cara mengatasinya, Bu. Pesan saya, kita sebagai remaja tentunya harus bisa membatasi permainan judi online tersebut, di mana kita juga harus memikirkan kehidupan kita untuk kedepannya, Bu. Kalau kita melakukan judi online terus-menerus, tentunya berdampak pada kehidupan kita untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Siska. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Bagaimana untuk pertemuan selanjutnya? Minggu depan aja, Bu. Dengan jam yang sama? Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu ucapkan kepada Ananda. Sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan sebuah lagu Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.